Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-10 sesudah Pentakosta hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-44. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. 20 roti untuk 100 orang. Ada seorang dari Baal Salisa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan masih ada sisanya. Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur pada minggu ini kita kembali datang beribadah kepadanya untuk mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang kita rasakan selama 1 minggu dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan kita baik di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Dan juga kita berterima kasih kepada seluruh Metodis 12 yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini dan juga kepada Metodis Bandar Kalipah yang mempersembahkan persembahan pujian, dan tentunya bagi kita warga jemaat GMI Anugerah Jalan Madong Lubis yang hadir pada saat ini. Dalam minggu ke-10 sesudah Pentakosta, tema yang akan kita bahas ialah kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana kuasa firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa bukti bahwa firman itu berkuasa? Nah, mungkin sebelum saya menguraikan lebih dalam tentang bagaimana kuasa firman Tuhan itu, kita harus jelas dulu apa arti firman dalam pemahaman agama Kristen, sehingga nanti dia berkuasa. Firman dalam agama Kristen ialah yang telah menjadi daging dan menjadi manusia. Itulah firman. Jadi firman itu adalah firman yang telah menjadi daging dan menjadi manusia. Artinya firman itu hidup. Itu nanti boleh kita baca dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 1. Mulai dari ayat 1 sampai 14. Firman itu jadi manusia. Jadi firman itu berkuasa karena apa? Dia hidup dan menjadi manusia. Itu yang pertama harus jelas di hati kita. Karena di agama lain firman itu bukan menjadi hidup, tapi firman itu menjadi kitab. Itu di agama lain. Jadi firman itu menjadi kitab yang tidak hidup. Dia menjadi buku dan itu mereka hargai luar biasa. Kita tidak seperti itu pemahamannya tentang firman. Firman itu mungkin kita berkata, oh firman Allah itu adalah dalam Alkitab. Benar, tapi tidak seutuhnya benar. Firman itu tidak tinggal di kitab yang mati ini bagi orang Kristen. Tapi firman itu hidup dan telah menjadi manusia. Tidak dibelenggu oleh kitab ini. Jadi kalaupun kitab ini dibakar, disobek, dibuang, kita tidak pernah marah. Karena Alkitab ini hanyalah catatan tentang karya Sang Firman. Alkitab ini adalah catatan tentang karya Sang Firman yang hidup. Tapi kalau agama lain cobalah sobek dulu sedikit.
lalu injak, mungkin Anda akan tinggal di penjara selamanya. Itu bedanya. Harus kita fahami dulu bahwa firman bagi orang Kristen hidup dan menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan kuasa firman Tuhan, berarti manusia yang ilahi berkuasa. Siapa itu? Yesus. Itu yang harus kita pahami. Nah, kalau dikatakan firman itu berkuasa atau kuasa dalam firman Tuhan, maka firman itu mengandung kuasa yang kreatif. Firman itu mengandung kuasa yang kreatif. Nanti kita bisa lihat dalam kisah Kejadian bagaimana Allah mencipta alam dan segala isinya. Tuhan hanya berkata, berfirmanlah Tuhan, lalu jadilah siang, jadilah petang. Sekali ucap, maka jadilah segalanya. Itu firman. Jadi firman itu kreatif. Dia berkata, maka jadi. Maka kalau kita sekarang mengimani firman itu berkuasa, firman itu ada di hati kita, maka ketika kita mengucap firman, maka yakinilah dia akan berkuasa secara kreatif mencipta segala yang kita butuhkan. Persoalannya ialah ketika kita mengucap firman, kita tidak yakin firman itu berkuasa, maka dia tidak punya power. Nah, saya ambil contoh. Mari kita baca dulu 2 Korintus. Ini hanya contoh saja. Nanti bagaimana dia berkuasa. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Saya baca untuk kita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia, artinya Tuhan, menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi benih itu bukan untuk dimakan, tapi untuk ditabur. Hanya roti yang akan kita makan. Itulah kebutuhan jasmani kita. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi Tuhan berikan kepada kita 2. Apa itu? Pertama, benih untuk dilipat gandakan. Lalu yang kedua, roti untuk kita makan. Nah, apa itu benih? Apa itu roti? Nah, saya katakan tadi firman berkuasa untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Benih itu ialah dana misi. Dana misi yang harus kita keluarkan dari dana kita supaya misi bertumbuh, berkembang. Lalu dana misi itu kita berikan dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan kepada kita dana misi dari penghasilan kita untuk kita tabur melalui lembaga misi, melalui gereja, melalui orang-orang yang bekerja di ladang misi. Baik misionaris, baik lembaga PI, lembaga misi, atau dana misi gereja kita. Keluarkan dana kita untuk melipat gandakan benih itu. Lalu roti ialah gaji kita untuk kita gunakan makan minum, beli sandang pangan untuk memelihara jasmani kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan dana benih itu? Di mana benih itu sekarang? Atau sudah ikut juga kita makan? Roti itu kita makan, benih pun kita embat. Maka firman tidak berkreasi lagi. Penginjilan tidak berkembang lagi. Lembaga PI kembang kempis. Orang yang bekerja di ladang misi pun tidak bersemangat karena tidak ada dana misi yang mengalir bagi mereka.
Pertanyaan, apakah kita ini orang-orang Kristen? Ya. Lalu di mana dana misi itu? Benih itu di mana? Itu firman Tuhan itu enggak berkuasa itu. Enggak punya kreasi itu bagi kita. Bagi orang yang tidak percaya, ini hanyalah bacaan. Tapi bagi orang yang percaya, ini bukan sembarang bacaan. Tetapi ini adalah firman yang kreatif. Lihat simbol kita ini apa ini? Salib dan api. Salib dan api. Jiwa metodis ialah terbakar. Hatinya menanam misi. Jadi kalau mau metodis bergerak maju, berkembang, harus terbakar jiwanya, memberi benih itu dan menanam agar terjadi pelipat gandaan. Itu firman yang mengandung kuasa kreatif. Firman itu juga menyembuhkan dan memulihkan. Maka kalau kita baca nanti Mazmur 107 ayat 20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ketika firman disampaikan, diberitakan, ada kesembuhan. Setiap firman yang diberitakan ada kesembuhan. Lalu ketika Yesus dulu melayani di Galilea, setiap firman dia berbicara tentang firman, dia mengajar firman, pasti ada orang yang datang yang sakit untuk disembuhkan. Jadi firman diberitakan, maka akan ada kesembuhan. Jangan dibalik. Kesembuhan dulu baru ada firman. Terbalik itu. Tidak ada di Alkitab. Disembuhkan dulu baru dihobahi. Tidak ada itu. Tapi sekarang sudah aneh di negara kita ini. Banyak KKR kesembuhan tanpa firman. Hadir di ibadah kesembuhan, tapi tidak diberitakan firman. Langsung Jesus bersembuhan semua. Itu fenomena sekarang. Ada banyak pastor atau pendeta sekarang tiba-tiba hanya katakan Jesus bersembuhan. Aneh itu. Padahal Yesus beritakan firman dulu, baru ada kesembuhan. Jadi kalau sekarang saya memberitakan firman, mungkin Bapak Ibu merasa ada sesuatu kesegaran, ada sesuatu yang membuat kita gembira. Sebenarnya sudah terjadi kesembuhan pada kita. Amin. Disembuhkan dari ketakutan, disembuhkan dari kegamangan, disembuhkan dari ketidakpercayaan, menjadi percaya bahwa firman itu berkuasa menyembuhkan. Itu. Kemudian firman itu mengalahkan kuasa kegelapan. Firman itu mengalahkan kuasa kegelapan. Ketika Yesus datang, lalu legion datang, dia berkata, "Hai Yesus, aku tahu engkau siapa, yang Maha Kudus. Jangan engkau mengganggu aku." Lalu Yesus berkata, "Hei, enyahlah engkau." Dia mengusir roh jahat dari orang itu dan menyuruh masuk ke dalam babi-babi. Itu ada 2000 babi. Coba bayangkan, berharganya manusia ditebus, diselamatkan oleh Yesus. Seorang yang kerasukan setan, tumbalnya 2000 babi. Satu babi sekarang berapa? 1 juta. Katakanlah 1 juta. Kali 2000 berapa? 2 miliar. Tuhan Yesus korbankan 2 miliar untuk menyelamatkan orang yang kesetanan. Jadi kalau ada yang kesetanan sekarang, hati-hati babi-babi yang disimpan di sana. Nanti bermatian semua. Itulah harga kita. Firman itu membawa terang, mengusir kegelapan, mengusir roh-roh jahat, mengusir setan-setan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau pulang nanti ke rumah kita kesetanan, lihatlah ada babi enggak ini. Supaya terusir ke babi sana. Setan-setan itu. Artinya janganlah pelihara setan, nanti korban babi.
peliharalah babi dengan syukur supaya kita tidak punya setan dan dia sehat dan pada waktunya dipotong untuk memuliakan Tuhan. Amin. Apa yang hendak kita belajar dari teks hari ini? Firman itu berkuasa. Kuasa firman Tuhan. Yang pertama, firman itu mengandung kuasa. Kalau kita lihat teks tadi, sebenarnya tidak ada lagi makanan, hanya 20 roti. Tapi mau diberi makan 100 orang. Cukupkah? Tidak. Secara logika, 20 roti tidak mungkin memberi kekenyangan kepada 100 orang. Kalau kita bandingkan di Perjanjian Baru, 5 roti, 2 ikan mengenyangkan 5.000. Kalau ini 20, lebih banyak ini. Tapi mengenyangkan 100 orang. Tetapi dia berkata, lakukanlah. Ketika engkau makan, engkau kenyang. Itu dalam teks. Berarti ada kuasa firman untuk memberi kebutuhan kita. Memberi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kenyang itu berarti kita telah dipenuhi jasmani kita. Kenyang. Itu yang kita lihat. Lalu yang kedua, firman Tuhan membawa mujizat. Ada perubahan atau ada sesuatu yang tidak habis-habis. Dimakan 20 tambah 20, dimakan 20 tambah 20 sampai 100 orang makan. Bahkan ada lebihnya. Di sini memang tidak disebut berapa bakul lebihnya. Kalau di Perjanjian Baru kan 12 bakul. Kalau di sini tidak ada. Mungkin karena nggak ada orang Batak. Kalau ada bawa Tupperware sekarang kan, bukan plastik lagi. Kayak di video-video itu bukan lagi plastik, goni dibawa. Itu memang kayak kritik sosial itu. Istrinya kan datang masukkan plastik, istrinya masuk plastik. Lalu marah suaminya, kenapa? Lalu pulanglah semua anggota. Kenapa tadi marah kau Pak? Iya kau kasih plastik kecil, aku udah bawa goni ini. Lebih besar daripada plastik. Goni dibawa. Itu hanya mungkin kritik sosial itu kepada orang Batak gitu. Artinya ada mujizat. Mujizat itu ialah sesuatu yang tidak masuk daya nalar manusia. Masa 20 roti mengenyangkan 100 orang bahkan berlebih. Mungkin kita berpikir begini. Kita ini mungkin tidak semua dompet kita terus berisi ya, atau rekening kita terus penuh. Kalau kami setengah M terus, setengah mati. Jadi sedikit keluarkan, kalau aku kasih nanti ini apalagi makanan kami. Kalau tidak, ya padahal tadi dana misi harus keluarkan. Jadi antara memberi atau kita makan, beri makan. Yalah berilah, kira-kira gitu. Sering gitu. Dari ibadah-ibadah seperti ini kan disalam kan, kami terima ucapan syukur kan. Tiba di tengah jalan ada orang meminta, membutuhkan. Itu beri makan. Ya harus menangkan mana? Benihkah yang akan kita tabur atau roti yang harus kita makan? Itu mujizat itu. Lalu kami sering memberi. Lalu setelah kami beri, datang lagi berlimpah. Yang tidak kami sadari, membalas yang kami beri itu. Maka setiap orang yang memberi dana misi kepadanya akan diberi berkelimpahan. Jangan hanya amin, dilakukan nanti. Karena ini soal firman yang berkuasa. Kadang-kadang di ibadah-ibadah seperti ini kita katakan amin. Tapi ketika kenyataan di pinggir sana ada orang minta, kita tutupnya hati kita. Tutup kaca mobil rapat-rapat. Udahlah lagi. Kurang cepat lampu merah ini, kira-kira gitu. Supaya lalulah mereka yang meminta-minta ini. Kan gitu. Itu yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Ketiga, firman Tuhan mengajar kita untuk percaya dan taat. Elisa mengatakan, berilah. Sebenarnya kalau mereka tidak mau beri, tidak mau taat, tidak akan terjadi mujizat. Jadi mujizat terjadi jika kita taat melakukan firman Tuhan. Saya ulangi, mujizat akan terjadi jika kita taat melakukan firman Tuhan. Tadi dana misi itu kan, beri apa tidak? Beri, tidak beri, taatlah. Maka Tuhan akan berikan kita mujizatnya. Itu yang keempat.
Yang ketiga, lalu sekarang apa yang mau kita tanya? Bagaimana cara Tuhan atau bagaimana kita supaya firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita? Supaya firman yang hidup itu ada dalam diri kita, lalu kita punya power, punya kuasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kuasa firman Tuhan mengatasi kekurangan. Saya tidak mengatakan semua kita sudah berkelimpahan, tapi saat kita merasakan kekurangan, maka Tuhan akan menambah segalanya bagi kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan segalanya kepadamu. Jangan dibalik, carilah dulu kekayaan, baru pergi ke gereja. Harus terbalik itu. Pergi dulu ke gereja, sembahlah Dia, dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Maka ibadah itu adalah ungkapan syukur sebagai bukti kita merasa kekurangan. Tidak pernah sudah kenyang. Ada orang yang kenyang firman Tuhan? Tidak ada. Karena kita haus, butuh karena tantangan kita hari ini berbeda dengan tantangan kemarin dan akan pasti berbeda dengan tantangan hari esok. Maka kita selalu butuh firman yang hidup itu untuk memberikan kita kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan membawa mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak orang mengatakan begini, mujizat itu adalah sesuatu yang wah, yang spektakuler. Bukan. Mujizat itu tidak selalu spektakuler. Mujizat itu hal-hal yang biasa pun itu mujizat. Kita bisa bernafas, itu juga spektakuler, mujizat itu. Karena tidak berbayar. Coba masuk rumah sakit, masuk oksigen, dihitung per detik. Tik, 500. Coba berapa menit kita bernafas. Berapa jam satu tabung. Kan satu tabung itu dibayar mahal. Apalagi waktu masa Covid dulu kan. Satu tabung itu bisa dibeli orang 25 juta. Karena pentingnya oksigen. Berapapun dia beli asal dapat tabung itu. Sekarang karena sudah sehat nggak perlu lagi cari tabung. Merasa sudah tidak mujizat lagi kan itu. Seharusnya mujizat ini. Nafas-nafas ini. Seandainya Tuhan kasih argo setiap nafas, bangun tidur setiap detik sampai wah begitulah. Kali Rp1 aja pun mungkin nggak bisa kita bayar ini. Tidak bisa kita bayar. Tapi ini mujizat. Tidak perlu spektakuler. Ini juga mujizat. Lalu yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan ketaatan. Tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat, firman Tuhan menyediakan lebih dari yang kita butuhkan. Artinya mungkin kita butuh misalnya 1 kilo, Tuhan akan tambah 3 kilo. Atau kita mungkin butuh Rp500, Tuhan akan kasih Rp1.000. Kita tidak bisa ukur pertolongan Tuhan kepada kita. Kadang-kadang di luar daya nalar kita. Lalu yang kelima, firman Tuhan sebagai sumber pengharapan. Jadi Elisa tidak pernah ragu soal kuasa firman Tuhan itu. Karena dia yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itulah sumber pengharapan. Tiada yang lain. Inilah yang kita lihat, yang kita pelajari dari teks ini. Sekarang apa yang hendak kita renungkan setelah kita memasuki Minggu Pentakosta yang ke-10? Yang kita pelajari dari teks hari ini ada 3 hal. Yang pertama, percaya pada kuasa firman Tuhan. Ini yang harus kita pertama. Kita pulang dari rumah yang kudus ini, yakinilah firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Baik mengubah kita untuk menjadi orang yang kreatif, baik mengubah kita menjadi orang yang disembuhkan, baik mengubah kita menjadi orang yang menghilangkan kegelapan, baik mengubah kita untuk menjadi orang yang diberkati. Ini yang pertama. Kuasa firman Tuhan itu masih berlaku kepada kita, kepada semua orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita taat pada firman Tuhan. Taatlah pada firman Tuhan. Kalau dikatakan kasihilah musuhmu, kasih. Kalau dikatakan apa yang ada padamu, berilah kepada orang, berilah. Kalau kita punya 2, kasih 1. Punya 4, kasih 2.
atau apapun yang ada pada kita, mungkin pemikiran kita, mungkin ide kita, mungkin waktu kita, mungkin kepandaian kita bernyanyi atau kepandaian kita bernegosiasi, berikanlah. Supaya apa? Supaya melalui kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu yang kedua, marilah kita taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ialah yakinlah bahwa Tuhan menyediakan bagi kita hidup yang berkelimpahan. Hanya orang yang meyakini kuasa firman Tuhan akan menerima kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan sama seperti begini. Kalau aqua ini seperti ini belum melimpah. Tapi kalau dia sudah airnya keluar, maka itulah berkelimpahan. Kalau kita beri dari yang kelimpahan ini, dari yang penuh ini pun kita sudah cukup. Berarti yang berkelimpahan yang kita beri ini sebenarnya bukanlah bagian kita. Karena itu, kalau kita sudah berkelimpahan, jangan tahan kelimpahan itu pada kita. Karena toh tidak muat tampungannya di sini. Itu akan terbuang dan tidak akan menjadi bagian kita. Tapi kalau kita bagi dari sini kepada orang, tambah lagi. Kita bagi kepada orang, tambah lagi. Hidup kita berkelimpahan. Limpahannya itu jadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi terbuang tanpa arti. Itu artinya hidup yang berkelimpahan. Limpahan kita itu tidak terbuang tanpa arti. Tapi limpahan kita itu kita bagi menjadi berkat bagi orang lain. Toh tampungan kita hanya 1 gelas. Kecuali kita punya lumbung yang besar, datang tidak meluber. Tapi kalau lumbung yang besar itu pun sudah terpenuhi, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan membagi bagi orang lain. Persoalannya hidup kita sering melimpah, tak berarti. Kita sering belanja. Misalnya begini, kita sudah catat, ini kaum ibu ini, sudah kita catat mau beli tomat 1 kilo, daging ayam 1 kilo, bawang putih 1 kilo, sayur 2 ikat. Sudah ada di daftar harga. Masuk ke pasar, pintu pertama langsung dilihat sale. 50 up to 70, 50 sampai 70. Mulanya tidak mau melihat, tapi sampai 70%-nya. Mampir, lihat. Oh, cantik juga ini ya. Baru beli 2 gratis 1. Aduh, iya ya, sama bapak, sama anak nanti. Hitung-hitung, akhirnya belilah. Setelah beli 1 paket, ya tetangga belum ya. Tetangga saya 1, 2, 3 gratis 1. Wah, beli. Baru jalanlah, udahlah beli 2 paket. Pergi lagi. Sale. Wah, ini 70 up to 90. 70 sampai 90. Wah, lebih murah ini. Pergi lagi. Wah, ini cocok ini untuk bere saya, ini untuk opung, ini tulang. Ambil lagi. Akhirnya yang utama lupa. Karena apa? Sudah habis. Mau belanja sayur, tomat, gak ada lagi, udah habis tadi. Gara-gara yang ke samping kiri kanan. Ini namanya berkelimpahan yang tak bermanfaat. Akhirnya rumah kita itu penuh dengan barang-barang yang tadi sale. Padahal yang kita pakai dari 100 baju kita hanya 10-nya bolak-balik itu aja. Ada baju yang kita sukai, itu aja yang bolak-balik. Sudah dicuci, digosok, langsung ke teratas itu lagi. Lalu yang ke 90 baju lagi yang di sini nggak kelihatan itu. Sampai akhirnya udah busuk. Itulah hidup kita. Hanya 10%-nya kita gunakan semua barang yang ada di rumah kita. Lalu mengapa yang 90% itu tidak kita jadikan berkat kepada orang? Maka seringlah menseleksi baju-baju kita. Ini sudah jarang ini kupakai, ini sudah jarang. Bungkus, berikan kepada orang yang membutuhkan.
Sehingga rumah kita tidak dipenuhi barang-barang tanda petik rongsokan. Rumah kita menjadi rumah yang bersih karena barangnya sedikit tapi kita gunakan. Daripada barangnya banyak, jarang digunakan. Maka sekarang mulailah hidup berkelimpahan. Daripada terlimpah tak bermanfaat, lebih baik berlimpah bermanfaat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita bahwa ketika kita meyakini firman ini, maka Dia akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa kuasa firman Tuhan itu telah kami pahami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, memahaminya, serta melakukannya. Bahwa ketika kami meyakini kuasa firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami, maka kami akan terus melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan taat kepada firman-Mu, sehingga mujizat-mujizat akan terjadi bagi kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan menyediakan hidup berkelimpahan bagi kami. Dan ajar kami untuk melakukan hidup yang berkelimpahan, yang bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Inilah syukur doa kami. Kiranya Tuhan mendengar, mengabulkan di dalam Yesus Kristus. Amin.